Shalom, sidang jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita sudah masuk di dalam minggu yang pertama di bulan Februari di tahun 2021 ini. Kita patut bersyukur kita boleh masuk di dalam bulan Februari ini, dan sesaat lagi kita akan kembali diperbaharui melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita hampiri hadirat Tuhan melalui doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami boleh masuk di dalam minggu pertama di bulan Februari di tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan, sepanjang bulan Januari Tuhan telah memberkati, menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang baik, Allah yang mengerti, Allah yang peduli di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kesempatan hari ini Tuhan Yesus kami berdoa untuk kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama. Kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu saja Tuhan yang selalu menjadi terang di dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Perikopnya adalah untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurang. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Amin. Demikian jauh pembacaan dan perenungan kita di kesempatan hari ini. Dan firman Tuhan pada hari ini saya beri tema sesuai dengan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Kalau kita melihat di ayat 1 sampai ayat 2, di sana dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Dari ayat 1 sampai ayat 2 ini, kita dapat melihat bahwa segala sesuatu ada masanya atau ada waktunya. Ada waktu untuk membajak,
ada waktu untuk mencangkul, dan ada waktu juga untuk menabur. Jadi, tidak seluruh waktu harus digunakan untuk membajak. Jadi, tidak seluruh waktu digunakan untuk mencangkul. Sebab nantinya juga ada waktu untuk menuai setiap apa yang kita tanam. Allah mempunyai rencana yang kekal, mencakup semua maksud dan kegiatan setiap umatnya di muka bumi ini. Segala sesuatu dalam alam ini, dalam kehidupan manusia, berada di bawah satu rangkaian rencana Allah. Ada masa, yaitu satu periode yang telah ditetapkan, dan waktu, yaitu kejadian yang ditentukan sebelumnya untuk semua yang terjadi di bawah matahari. Kejadian-kejadian yang kelihatannya kebetulan, semuanya itu merupakan bagian dari sebuah rencana yang sangat besar yang direncanakan oleh Allah. Kesempatan hari ini kita akan melihat ada dua pelajaran di dalam perenungan kita pada hari ini, tentang untuk segala sesuatu ada waktunya. Pelajaran yang pertama yang dapat kita pelajari dari perikop yang kita baca ini, yaitu tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Semua kejadian dalam hidup manusia, mulai dari lahir sampai mati, terjadi dalam satu kurun waktu yang telah Tuhan tetapkan. Kalau kita membaca dari ayat 2 sampai 8, itu adalah satu kurun waktu yang telah Tuhan tetapkan. Jadi tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Itulah sebabnya seharusnya kita memaknai semua peristiwa dalam sudut pandang Allah, sehingga setiap waktu yang ada akan menjadi waktu yang bernilai di hadapan Allah, dan bukan sebaliknya. Kebetulan adalah sebuah kata yang tentu akrab kita dengar, bahkan juga bisa kita ucapkan kata kebetulan ini. Ketika kita berjumpa dengan seseorang pada waktu, pada tempat yang sama, atau juga kita mengalami sebuah peristiwa atau kejadian yang saling berhubungan, tidak jarang kita mengungkapkan, kita berkata sebagai sebuah kebetulan. Ada tokoh di dunia ini. Beberapa waktu lalu saya baru melihat sebuah artikel di media sosial. Ada tokoh yang bernama Enzo Ferrari, dan ada tokoh juga yang bernama Mesut Ozil. Enzo Ferrari itu adalah seorang pembalap, dan Mesut Ozil itu adalah seorang pesepak bola. Kedua orang ini kebetulan berwajah mirip, padahal antara keduanya tidak ada pertalian darah
Tidak ada hubungan apapun satu dengan yang lain. Dan kebetulan juga Mesut Ozil lahir pada tahun yang sama dengan meninggalnya Enzo Ferrari. Nah, benarkah itu sebuah kebetulan? Kita nanti bisa lihat, ini gambar Enzo Ferrari dan Mesut Ozil. Wajah yang sama. Tapi mereka tidak ada hubungan darah apapun. Apakah itu kebetulan? Kalau kita menarik di dalam kebenaran firman Tuhan ini, dalam nats pembimbing yang kita baca di kitab Roma pasal 9, ayat yang ke-19 sampai 29 yang tadi sudah kita baca di dalam nats pembimbing, dijelaskan bahwa sebenarnya Tuhanlah yang bekerja dalam segala sesuatu di kehidupan kita. Tuhanlah sang penjunan itu sendiri. Sedangkan kita manusia adalah tanah liat yang dibuat oleh Dia. Menjadi sebuah periuk yang berharga. Dalam setiap hal yang kita alami, ada campur tangan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menaruh keyakinan pada kehendak, pada rencana Tuhan yang menjadikan kita sedemikian rupa. Termasuk jika kita mengalami satu kejadian, bekerja contohnya di sebuah perusahaan, atau juga kejadian kita terlibat di dalam sebuah pelayanan, atau kejadian kita bertemu dengan seseorang yang kelak menjadi pasangan hidup kita. Apapun susah ataupun senang, kita harus meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah rencana Tuhan dan bukan sebuah kebetulan. Tuhan mempunyai rencana yang besar dalam kehidupan kita. Maka dari itu, sidang jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan, dalam segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, haruslah kita memiliki pikiran yang positif. Kita harus senantiasa juga mengingat rencana Tuhan, menjadikan kita optimis bahwa dalam situasi apapun, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang yang kuat, orang yang tetap teguh dalam setiap peran yang kita lakukan. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk bagi setiap umatnya. Jadi kita tidak perlu takut. Dan kita harus tetap melangkah maju dalam iman kepada Kristus. Yang membedakan hanyalah soal waktu. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu yang kita inginkan. Mari sidang jemaat Tuhan, yakinlah selalu bahwa hidup kita akan selalu berada dalam rancangan Tuhan yang indah dan sempurna. Kesadaran kita akan peran Tuhan dalam hidup ini
menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih tangguh, yang lebih kuat di dalam Tuhan. Itu adalah pelajaran yang pertama, bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Pelajaran yang kedua yang dapat kita pelajari dari perikop ini ada di ayat yang ke-11. Di sana dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pelajaran yang kedua adalah indah pada waktunya. Setiap kejadian, peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kurun waktu yang Tuhan sediakan, di dalamnya Allah itu sudah menyediakan keindahan. Di dalam setiap peristiwa yang terjadi, ada keindahan yang Tuhan berikan. Hal itu dilakukan oleh Allah supaya kita bisa menikmati, menyadari akan keindahan yang tidak ditemukan dari upaya, dari usaha manusia, tapi itu semua pemberian dari Allah semata-mata. Setiap peristiwa, setiap kejadian pasti ada rencana yang indah yang Tuhan berikan. Ada banyak orang Kristen yang mudah kecewa, mudah marah kepada Tuhan hanya karena doa-doanya belum beroleh jawaban dari Tuhan. Banyak orang karena belum beroleh jawaban dari Tuhan menjadi berubah sikapnya. Tidak lagi bersungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Secara perlahan demi perlahan menjadi meredup. Dan akhirnya bisa padam. Alkitab menasehati bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan demikian, supaya kita tetap maju di dalam Tuhan, meskipun kita belum beroleh jawaban dari Tuhan. Tapi kita jangan patah semangat. Kita harus tetap sungguh-sungguh meminta, berdoa kepada Tuhan. Ada 3 jawaban dari Tuhan bagi doa kita. Jawabannya ya, tidak, dan juga tunggu. Ada banyak faktor yang menyebabkan doa-doa kita dijawab. Ada juga banyak faktor mengapa doa-doa kita tidak dijawab atau harus menunggu. Yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami adalah Tuhan punya rencana dan waktu tersendiri. Waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Di sana mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tidak semua orang Kristen mau mengerti kapan waktu Tuhan dinyatakan. Dan hal ini membuat kita tidak sabar menunggu jawaban dari Tuhan.
Kita ingin Tuhan menuruti keinginan kita. Kita ingin Tuhan mengabulkan doa-doa kita sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan. Kita terkadang juga memaksa kehendak sendiri kepada Dia. Dan ketika jawaban dari Tuhan itu tidak sesuai dengan yang kita kehendaki, dengan yang kita harapkan, kita pun menjadi kecewa. Kita pun juga bisa menjadi marah kepada Tuhan. Tapi kita harus belajar dari satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus pernah berdoa. Kita melihat dulu di kitab Matius pasal 26 ayat 39. Isi doanya adalah, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Kita belajar dari teladan Tuhan Yesus ini. Kehendak Bapa adalah yang terutama bagi Tuhan Yesus. Karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Maka seharusnya kita mencontoh dari doa Tuhan Yesus ini. Kitab Mazmur yang tadi kita baca, Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tetap kita nantikan jawaban dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah memiliki waktu untuk menyatakan rencananya di dalam setiap kehidupan kita. Dan waktu Tuhan itu tidak pernah terlalu cepat dan juga tidak terlambat. Waktu Tuhan tepat. Tepat. Waktu Tuhan adalah tepat karena waktu Tuhan itu pasti indah. Waktu Tuhan tidak pernah ditentukan oleh kehendak manusia. Pada waktunya, Tuhan akan membuat semuanya menjadi lebih indah. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan memaknai waktu dari sudut pandang Allah, maka kita akan mempergunakan setiap waktu secara bertanggung jawab. Dan oleh sebab itu, sidang jemaat Tuhan, firman Tuhan pada hari ini meneguhkan kita. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan biarlah kita mempergunakan waktu yang ada dengan baik, dengan benar di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, firman-Mu meneguhkan kami di kesempatan hari ini, bahwa untuk segala sesuatu dalam kehidupan kami, rencana Tuhan, waktu Tuhan, itu terbaik. Ajar kami Tuhan, untuk kami dapat tetap percaya, untuk kami dapat tetap teguh, melihat dan menunggu waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, untuk dapat menerapkan ini di dalam kebenaran firman-Mu.
Kami percaya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi dapat tertanam dan berbuah dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk setiap aktivitas kegiatan pekerjaan kami seminggu ke depan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang memberikan kekuatan kesehatan dalam tubuh kami. Kami berserah kepadamu Tuhan, di tengah situasi pandemik yang masih terjadi di bangsa kami ini Tuhan. Kami hanya berlindung di bawah naungan kepak sayap-Mu. Kami mengandalkan Tuhan, menaruh hidup kami di dalam kuasa-Mu Tuhan. Biarlah proteksi yang berasal daripada-Mu tercurah bagi kami semua seluruh sidang jemaat GKIN Ebenezer. Terima kasih Bapa. Kesempatan hari ini kami juga berdoa buat gedung gereja kami, konsistori pastori beserta fasilitasnya. Tuhan yang sanggup untuk memagari, Tuhan yang sanggup untuk melindungi dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Lingkungan sekitar gedung gereja kami, Tuhan pulihkan, Tuhan lawat, dan biarlah kuasa-Mu Tuhan Yesus yang bekerja bagi lingkungan sekitar gedung gereja kami. Terima kasih Bapa. Kesempatan ini Tuhan juga kami berdoa bagi hamba-Mu Bapak J. Marbun. Di dalam masa proses pemulihan, tetap Tuhan kiranya memberikan kekuatan kesehatan di dalam kehidupannya. Semangat, sukacita, damai sejahtera Tuhan limpahkan bagi hamba-Mu. Setiap apapun yang dibutuhkan Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Kami berdoa buat Ibu Marbun bersama anak-anak dalam mendampingi merawat, biarlah kiranya Tuhan Yesus yang bekerja memberikan kekuatan kesehatan. Kami juga berdoa buat Ibu Ersihaan. Di dalam proses pemulihan kiranya juga Tuhan tetap memberikan kekuatan kesehatan, semangat, sukacita dalam kehidupannya. Setiap apapun yang dibutuhkan dalam proses pemulihan Tuhan juga akan mencukupkan, memberikan kepada hamba-Mu ini. Anak-anak yang mendampingi, merawat, biarlah kiranya juga Tuhan memberikan kekuatan kesehatan, semangat, sukacita di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi pergumulan dari keluarga Bapak Jimmy Ginting dan juga keluarga Bapak Dewo. Kedua keluarga ini Tuhan merindukan kehadiran anak laki-laki dan juga anak-anak perempuan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang sanggup untuk dapat menghadirkan anak laki-laki dan anak-anak perempuan di tengah-tengah kedua keluarga ini tepat dan seturut akan kehendak Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kedua keluarga ini. Tuhan memberikan kesabaran dalam menantikan janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kedua keluarga ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada saat ini juga untuk bangsa dan negara kami. Para pemimpin bangsa kami kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati. Tuhan yang akan memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Memberikan sinergi yang baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Tuhan yang akan memberikan kerjasama yang baik di dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya setiap apapun kebijakan yang diambil, ada hikmat Tuhan di dalam setiap pertemuan-pertemuan ataupun rapat-rapat yang mereka putuskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merindukan lawatan-Mu terjadi bagi bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberkati jerih lelah dari para tim medis. Baik itu tim dokter, tim perawat, tim relawan. Dalam garda terdepan menangani setiap pasien COVID-19. Tuhan yang bekerja bagi mereka. Tuhan yang memberikan semangat sukacita dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang terkena COVID-19, dimanapun mereka berada, biarlah kiranya tangan pengasihan-Mu yang sanggup untuk menjamah, menyembuhkan segala sakit penyakit mereka, dan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka mengalami kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami, yang saat ini juga Tuhan, beberapa waktu lalu, mengalami bencana
di berbagai daerah. Hari ini Tuhan, kami tetap berdoa bagi mereka. Setiap saudara-saudara kami yang terkena bencana, Tuhan pulihkan mereka. Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka. Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan berkati setiap apapun yang akan mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Kekuatan, kesehatan juga Tuhan limpahkan bagi mereka ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap kota-kota yang terkena bencana. Tuhan lawat, Tuhan pulihkan, Tuhan kembalikan seperti sedia kala. Bahkan menjadi lebih indah lagi. Dan kami percaya kuasa-Mu sedang bekerja bagi setiap kota-kota yang sedang mengalami bencana ini. Terima kasih Tuhan. Kami merindukan lawatan-Mu terjadi terus-menerus bagi bangsa kami. Pemulihan terjadi bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa. Inilah setiap rangkaian doa kami Tuhan, yang kami panjatkan, yang kami serukan di dalam satu nama yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik sidang jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di kesempatan hari ini. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita angkat satu pujian terlebih dahulu, Waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, untuk tuntunan penyertaan-Mu di dalam ibadah kami di rumah kami masing-masing. Kami percaya tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan terjadi dalam ibadah kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah terbentang bagi kami. Biarlah ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sesaat lagi kami akan melanjutkan di dalam aktivitas kami. Biarlah kiranya tangan penyertaan Tuhan yang sanggup memberkati dan menyertai kami. Mari sidang jemaat Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.